Selamat pagi anak-anak kelas 4 yang hebat. Bertemu kembali dengan Pak Guru. Pada hari ini anak-anak akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 4. Tapi sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Pak Guru doakan semoga anak-anak dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan berdoa kita semua diberi kemudahan dan kelancaran pada pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, pada pembelajaran hari ini anak-anak akan belajar tentang pemanfaatan hewan yang mengarah pada kepunahan dan mengelompokkan pertanyaan. Tujuan anak-anak belajar pada hari ini, dengan membaca, anak-anak mampu memahami pemanfaatan hewan yang mengarah pada kepunahan dengan benar. Dengan membaca, anak-anak mampu mengelompokkan pertanyaan dengan benar. Mari kita bahas subtema 2 pembelajaran 4. Apa dampak dari perburuan hewan liar? Sikap apa yang harus kita lakukan dengan hewan-hewan liar? Mari kita pelajari bersama. Perburuan hewan liar akan membawa dampak yang tidak baik. Dampak tersebut bisa menyebabkan hewan punah dan kerusakan lingkungan. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Perhatikan teks berikut ini, mari kita baca bersama-sama. Harimau masuk desa, warga cemas. Beberapa minggu belakangan ini, warga desa Badung hidup dalam kecemasan. Hal ini terjadi karena beberapa kali terlihat beberapa ekor harimau masuk ke area pemukiman warga. Desa Badung memang terletak tak jauh dari hutan. Harimau-harimau tersebut memang belum mengganggu warga. Mereka hanya berkeliaran, seperti sedang mencari makan. Warga desa Badung berupaya mengamankan ternak peliharaan mereka. Ketika malam tiba, warga pun bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu. Sesungguhnya, apa yang terjadi pada warga sudah lebih dahulu dirasakan oleh harimau-harimau penghuni hutan tersebut. Warga memang sering masuk ke hutan dan melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Tentu saja, hal ini mengakibatkan habitat hewan hutan semakin sempit. Hak hidup hewan yang menjadi penghuni hutan terganggu. Pohon-pohon yang menjadi sumber makanan hewan-hewan kecil dirusak. Akibatnya, hewan-hewan kecil tersebut mencari makan di tempat lain. Nah, hewan besar seperti harimau yang memangsa hewan kecil pun kehilangan haknya untuk mencari makan di habitatnya sendiri. Naluri untuk meneruskan kehidupannya lah yang membuat harimau-harimau tersebut kemudian mencari makan ke tempat lain. Itulah sebabnya harimau pun masuk ke desa Badung. Jika demikian, apakah harimau yang mengganggu hak hidup warga desa Badung, atau justru warga desa Badung yang mengganggu hak hidup harimau di hutan? Manusia dikaruniai akal, budi pekerti, dan kebijaksanaan. Sudah seharusnya manusialah yang memahami kewajibannya untuk menjaga hak hidup makhluk lain di sekitarnya, termasuk harimau. Nah, untuk itu kita jangan merusak hutan karena bisa merusak habitat-habitat hewan yang ada di dalamnya. Mengapa hewan banyak diburu? Nah, beberapa pemanfaatan bagian hewan. Yang pertama,
kulit harimau banyak dijadikan hiasan, tas, dan jaket yang memiliki harga jual tinggi. Yang kedua, gajah diburu secara ilegal untuk diambil gadingnya. Gading gajah digunakan untuk membuat barang kerajinan tangan maupun benda dekorasi penghias rumah. Yang ketiga, burung merak diburu secara ilegal untuk diambil bulunya yang indah. Bulu burung merak digunakan untuk hiasan. Nah, itu hanya beberapa contoh bagian hewan yang diburu secara ilegal untuk dijadikan hiasan dan sebagainya. Nah, kita tidak diperbolehkan untuk memburu hewan yang dilindungi. Jika hewan yang dilindungi terus diburu, maka lama-kelamaan akan punah. Perburuan liar merupakan pelanggaran terhadap peraturan dan hukum perburuan. Banyak manfaat bersikap bijak terhadap hewan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hewan-hewan langka tidak akan punah. Kemudian yang kedua, lingkungan masyarakat menjadi aman dan tenang. Baik anak-anak, mari kita mengelompokkan pertanyaan. Nah, saat melakukan wawancara, kita harus menyiapkan pertanyaan wawancara yang akan kita ajukan. Berikut adalah ciri-ciri pertanyaan yang baik. Yang pertama, pertanyaan selalu diakhiri dengan tanda tanya. Kemudian, pertanyaan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kemudian, pertanyaan harus sesuai dengan topik wawancara. Yang keempat, pertanyaan diawali dengan kata tanya seperti apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, atau disingkat dengan Adi Simba. Kemudian yang kelima, antar pertanyaan harus saling berkesinambungan. Nah, itulah ciri-ciri pertanyaan wawancara yang baik. Baik anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita, tema 3, subtema 2, pembelajaran 5. Pada pembelajaran 5 ini, anak-anak akan belajar ciri khusus hewan berdasarkan tempat hidupnya dan mengapresiasi karya seni mozaik. Tujuan anak-anak belajar pada pembelajaran 5 ini dengan membaca, anak-anak mampu memahami ciri khusus hewan berdasarkan tempat hidupnya dengan benar, dan dengan mempraktikkan, anak-anak mampu mengapresiasi karya seni mozaik dengan benar. Nah, tahukah anak-anak bahwa hewan yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk hidup? Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Karakteristik tempat hidup hewan. Mari kita perhatikan hewan-hewan yang ada di layar. Yang pertama adalah ayam. Tempat hidupnya adalah di darat. Kemudian yang kedua ada bebek. Tempat hidupnya biasanya di tanah berlumpur. Kemudian yang ketiga kucing. Kucing hidup di darat. Kemudian yang terakhir adalah ikan. Ikan hidup di air. Hewan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Tahukah anak-anak bahwa Tuhan menciptakan hewan dengan bentuk dan jenis yang berbeda-beda? Setiap jenis hewan memiliki tempat hidup dengan karakteristik masing-masing. Tempat hidup tergantung kepada ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh hewan tersebut. Ciri-ciri khusus hewan mempunyai hubungan yang erat dengan karakteristik tempat hidupnya. Mari kita pelajari bersama beberapa hewan dan ciri-cirinya atau karakteristiknya. Yang pertama adalah cicak. Cicak mempunyai perekat pada telapak kakinya sehingga dapat merayap di dinding atau langit-langit rumah. Cicak juga memiliki lidah yang panjang dan lengket.
sehingga dapat menangkap serangga. Cicak mempunyai ukuran rata-rata 7 hingga 10 cm. Cicak dapat melepaskan ekornya untuk melindungi diri. Kemampuan cicak ini disebut autotomi. Terdapat beberapa jenis cicak, yaitu cicak rumah, cicak pohon hijau, dan tokek. Cicak pohon hijau dan tokek mempunyai ukuran yang lebih besar dari cicak rumah. Yang berikutnya adalah kelelawar. Kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi tinggi. Selain itu, kelelawar juga memiliki pendengaran yang baik dan peka menerima bunyi pantulan. Kelelawar mampu mendeteksi benda-benda di sekitarnya. Kemampuan ini disebut ekolokasi. Kelelawar adalah hewan nokturnal karena melakukan kegiatan di malam hari. Ada 2 jenis kelelawar, yaitu kelelawar pemakan buah dan kelelawar pemakan serangga. Berikutnya adalah bunglon. Bunglon dapat mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna benda-benda yang ada di sekitarnya. Misalnya, ketika berada di atas daun yang berwarna hijau, maka warnanya bisa berubah menjadi hijau. Ketika berada di batang pohon yang berwarna coklat, maka warnanya bisa berubah menjadi coklat. Bunglon mengubah warna kulitnya untuk melindungi diri. Bunglon mempunyai lidah yang panjang melebihi ukuran tubuhnya. Baik anak-anak, sebagai tugas anak-anak, silahkan anak-anak cari ciri-ciri dari hewan landak dan cumi-cumi. Anak-anak bisa mencarinya di internet atau di buku. Nah, anak-anak bisa menuliskannya dengan tabel seperti yang Pak Guru contohkan ini. Anak-anak menulisnya dengan rapi agar mudah dipelajari kembali. Kerjakan dengan semangat. Baik anak-anak, hewan ternyata juga dapat menjadi inspirasi kita dalam membuat karya seni. Salah satunya adalah karya seni mozaik. Apakah kalian pernah membuat mozaik dengan bentuk hewan? Nah, kita dapat mengapresiasi karya mozaik yang dibuat orang lain. Berikut adalah langkah-langkah mengapresiasi karya seni yang dibuat orang lain. Sebagai berikut, yang pertama adalah mengamati karya seni dengan seksama. Kemudian, baru kita memahami karya seni tersebut, lalu menyampaikan penilaian kita terhadap karya seni tersebut dengan baik dan sopan. Baik anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini kita sampai di sini. Pada pembelajaran selanjutnya, anak-anak akan belajar menulis laporan hasil wawancara dan melestarikan hewan langka. Pesan Pak Guru untuk anak-anak hari ini, anak-anak harus selalu berdoa, bersyukur, dan beribadah tepat waktu. Anak-anak juga harus menjadi contoh yang baik untuk orang lain. Anak-anak juga harus menghormati orang tua dan bapak ibu guru. Serta tak lupa anak-anak harus mematuhi protokol kesehatan. Baik anak-anak, kita akhiri pembelajaran hari ini. Mari kita berdoa dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan Pak Guru dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.